Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Halo guys, kali ini saya akan sharing resep cara membuat mie instan ataupun ramen instan menjadi seenak yang di restoran Jepang. Untuk ramen instannya saya menggunakan yang merek Nissin ya, jadi ramen rasa kaldu ayam Jepang. Dan selain ramen, kita juga akan membutuhkan beberapa macam bahan lainnya seperti mayones Jepang. Di sini saya menggunakan merek Kewpie, tapi merek apapun boleh asalkan mayones Jepang ya, jangan mayones yang biasa. Selain itu kita juga butuh 1 butir telur. Nah, ini gampang banget. Jadi semua pasti punya ya kalau telur. Dan menu ini sangat cocok sekali untuk hidangan sahur kita karena sangat gampang dibuat. Terakhir, kita butuh 1 siung bawang putih yang diparut, yang segar ya, dan daun bawang yang dipotong untuk hiasan di atasnya. Pertama, kita keluarkan isi dari ramen instan ini, dan bumbu ramennya kita masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian kita masukkan 1 butir telur ke dalam mangkuk yang berisi bumbu ramen instan tadi. Selanjutnya kita tambahkan pula 1 siung bawang putih yang sudah diparut. Dan terakhir masukkan 1 sendok penuh mayones Jepang ke dalam campuran tadi. Aduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya sedikit jadi kayak creamy seperti itu ya. Untuk ramen instannya sudah saya masak di 400 ml air dan setelah matang kita masukkan ramen instan beserta dengan airnya tadi ke dalam campuran yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Terakhir, tuangkan minyak cabai yang ada di kemasan ramen instan dan taburi juga dengan potongan daun bawang. Ini penampilannya aja udah mirip banget sama ramen yang di restoran Jepang itu ya. Oke, saatnya kita cobain ramen instan yang sudah disulap menjadi ramen ala restoran Jepang terkenal itu. Berhubung resep ini sangat praktis untuk dibuat, cocok banget nih buat kalian yang ingin makan sahur dengan menu yang beda, spesial tapi gampang banget dibuatnya. Wah, ini kuahnya jadi creamy dan enak banget. Mirip sama ramen di restoran Jepang terkenal itu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mencoba resep ini di rumah kalian masing-masing and happy cooking!